Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tema kita masih tetap terus berlari. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau dari semua umat Tuhan di waktu-waktu ini, dalam beberapa bulan ini kita sudah berbicara tentang terus berlari. Tuhan mau supaya kita tidak pernah menyerah dengan kehidupan ini, tetapi kita tahu bahwa dunia yang kita tempati hari ini bukan surganya kita. Dunia yang kita tempati hari ini kita cuma singgah sementara saja, tempat persinggahan sementara, karena nantinya kita sedang ada dalam perjalanan menuju Yerusalem yang baru. Ada amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan Markus 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Markus 13 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Yang wanita akan baca dari ayatnya yang ke-33, kemudian bergantian dengan pria, dan ayatnya yang ke-37 kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita, 1, 2, 3. Masih harus supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana kamu hidup. Bapak-bapak yang ada kan? Oke, sekali lagi Bapak-bapak, 1, 2, 3. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana Tuhan itu pulang di jalan malam, atau tengah malam, atau malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu diamatinya sedang tidur. Sama-sama. Apa yang Tuhan katakan kepada kamu, katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pasal 13 ini adalah khotbah tentang akhir zaman dari Tuhan Yesus sendiri. Konteksnya adalah berjaga-jaga, sebab bisa saja Tuhan datang pada waktu yang tidak kita duga. Kedatangan Yesus kedua kali bisa datang pada waktu yang kita tidak pernah sangka-sangka. Atau mungkin juga kalau kedatangan Tuhan, pengangkatan itu belum terjadi, rapture itu belum terjadi, tetapi kedatangan Tuhan dalam arti kematian datang menjemput kita, itu bisa terjadi kapan saja. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Maka berjaga-jaga saja. Kita tidak pernah tahu kapan kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia ini, maka berjaga-jaga saja. Ya. Ketika firman Tuhan dikatakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah, itu tidak stop sampai di situ. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah itu kalimat perintah yang harus dilakukan, karena terusannya adalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi justru karena kita tidak tahu bahwa kapan waktunya tiba, kita harus selalu berjaga-jaga. Sebab kalau kita tidak tahu kapan waktunya tiba lalu kita tidak berjaga-jaga, kita akan jadi orang yang sangat malam. Ya, kalau saja kita tahu kapan waktunya tiba, kita tidak perlu berjaga-jaga. Seperti kemarin di puasa saya bilang, anak-anak yang mau ujian, biasanya kalau sudah semester, sudah akhir semester, mereka sudah tahu ini sudah ke ujian, jadi belajar sudah. Ya, kalau kita tahu kapan Tuhan datang, pasti kita akan mempersiapkan hidup untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Kita sudah persiapkan. Kenapa? Karena kita tahu besok nih Tuhan datang. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Makanya kalau kita tidak tahu kapan Tuhan datang, berjaga-jaga. Memang ada banyak berita-berita sana sini yang kita dengar. Di sini menubuatkan bahwa Tuhan akan datang sekitar tahun
Ya, nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang sudah menentukan tanggal dan waktunya. Saya mau bilang itu penyesatan. Sebab Alkitab jelas berkata bahwa tentang waktu dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak, anak manusia, artinya Yesus pun tidak. Jadi kalau ada pendeta yang tahu, dia lebih jago dari Yesus, dia lebih jago dari malaikat. Nah, karena itu tugas kita bukan untuk mencari tahu kapan waktu Tuhan itu tiba. Tugas kita adalah berjaga-jaga, ya. Sebab tidak pernah diberitahukan kepada kita kapan kita mati. Tidak pernah diberitahukan kepada kita kapan Yesus datang kedua kali. Tidak ada yang tahu. Karena itu setiap hari kita harus berpikir, berbuat, bertindak, berkata-kata seolah hari itu Tuhan akan datang menjemput kita. Hidup ini cuma sementara, sesehat apapun kita, Tuhan bisa membawa kita pulang seketika. Sekuat apapun kita, Tuhan bisa bawa pulang kita seketika. Tuhan bisa panggil pulang sekejap. Ya, makanya biasanya ada bahasa-bahasa, tadi masih sehat-sehat. Kemarin kita ada lihat ada cerita-cerita di muka rumah. Susing aja ya. Tuhan bisa panggil kita dalam sekejap. Ya. Jadi jangan karena kita masih sehat dan masih muda kita merasa bahwa kita bisa hidup sesuka hati kita dan kita tidak perlu taat kepada firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Saya tidak mengajak kita untuk mencari orang-orang yang pesimis juga dalam kehidupan dan melihat hidup seolah-olah fokus kita hanya mati dan mati. Kedatangan Tuhan bukan seperti itu. Maksudnya adalah hendaklah kita membangun kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan terlalu singkat. Ya. Hari-hari ini Tuhan terus mengingatkan saya, beberapa malam Tuhan terus bangunkan saya seolah-olah kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, tadi malam saya tidur juga seperti tengah malam Tuhan bilang buat umatku, kedatanganku sudah tidak lama lagi. Ya, makanya tadi dalam doa ketika doa terakhir ya di ibadah pertama, saya rasa bahwa Tuhan, bagaimana kalau Tuhan sudah mau datang dan jemaat Tuhan belum siap. Sebab ketakutan kita terhadap hari kedatangan Tuhan bukan takut terhadap kedatangan Tuhannya, tapi takut kalau kita belum siap. Ketakutan kita terhadap hari itu bukan karena kita mau berjumpa dengan Tuhan, tapi kita takut kita belum siap. Ya. Nah, ini mirip 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saya percaya bahwa ketika kita mempersiapkan diri kita dengan benar untuk menyambut kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita dengan benar untuk menghadapi akhir hidup kita, ya, maka ketika waktu kita tiba, entah kedatangan Tuhan kedua kali, entah waktu kita bernafas yang terakhir itu tiba, kita sudah siap. Ya. Orang yang punya persiapan, ketika sewaktu-waktu waktu yang dinantikan itu tiba, orang yang punya persiapan akan aman dan akan selamat. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Apa yang membuat gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana itu berbeda? Persiapan. Gadis yang bijaksana punya persiapan minyak, sedangkan gadis yang bodoh tidak punya persiapan minyak. Begitu waktu yang tidak pernah mereka sangka-sangka itu tiba, yang punya persiapan aman, yang bijak aman. Yang tidak punya persiapan celaka, mereka harus meminta minyak kepada yang bijaksana, tetapi kemudian 5 gadis bijaksana bilang, sorry, kalau kita bagi nanti tidak cukup untuk kami dan untuk engkau, lebih baik engkau pergi dan mencari minyak, membelinya di tempat penjualan minyak. Ketika mereka kembali, wahai bagi mereka, karena pintu telah ditutup. Hidup kita juga seperti itu. Setiap hari adalah waktu kita untuk mempersiapkan diri. Setiap hari waktu kita masih bernafas adalah kesempatan untuk kita berjaga-jaga. Karena itu Alkitab katakan dalam 2 Petrus, hendak
Ya. Yesus pernah memberikan sebuah pengajaran yang sangat baik. Hidup kita, hidup Kristen ini seperti membangun rumah di atas fondasi batu atau di atas fondasi pasir. Ya, mungkin ketika aman-aman saja, baik-baik saja kondisi, tidak ada banjir, tidak ada badai, tidak ada angin, tidak ada hujan, seolah-olah tidak ada beda antara rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Tapi ketika banjir datang dengan tiba-tiba, ketika badai yang datang dengan tidak diprediksi, tidak diketahui kapan waktunya banjir itu datang, yang terjadi adalah yang membangun rumahnya di atas pasir mudah rubuh, mudah hancur dan ditimpa kerusakan. Sedangkan rumah yang dibangun di atas fondasi batu karang akan tetap teguh berdiri. Ini soal berjaga-jaga, ya. Ini soal persiapan. Dengan apa kita membangun rumah kita di atas fondasi batu atau di atas fondasi pasir? Kita tahu bersama membangun di atas fondasi pasir biayanya relatif murah dan waktunya singkat. Ya, waktunya relatif cepat, prosesnya pun singkat. Tetapi ketika sesuatu yang tidak diduga-duga itu datang, ketika sesuatu yang tidak diduga-duga itu terjadi, maka yang mempersiapkan diri dengan baik akan tetap berdiri, selamat. Sedangkan yang tidak mempersiapkan diri dengan baik akan rusak dan akan hanyut. Membangun di atas pasir harga yang dibayar murah, prosesnya cepat, tidak mau diproses lama-lama. Ya, proses ini bertobat ini yang lama-lama. Bangun bangunan yang begini nih enak nih yang di atas pasir. Saya terlalu banyak proses, saya terlalu banyak bayar harga. Saya ada menderita, harga yang dibayar sedikit saja. Ya, ikut Tuhan yang model begini nih, bangun kekristenan, bangun iman yang seperti ini nih, begini boleh enak. Ya, saya ada bayar harga, kalaupun bayar harga sedikit saja. Ya, di gereja setiap hari Minggu. Ya, lalu mulai berusaha untuk mengampuni, ya sedikit-sedikit saja lah bayar harganya, ya. Tetapi kemudian hidup ikut kehendak sendiri, ikut daging punya senang. Pokoknya apa yang beta suka, beta lakukan. Saya bicara dengan satu bapak, ibu pendeta, kampung ini kan, ya, dalam misi penginjilan juga. Lalu kemudian dia bilang begini, ibu pendeta, katanya ini kan di dunia ini sebenarnya katanya sehidup di surga ini, ya. Ataupun keluarga aman, ada gaji jalan terus, ada ibadah setiap hari Minggu. Ini kan surga sudah ini, ya. Katanya senang bahagia, hidup senang, hidup aman, ini surga sudah ini. Kenapa ibu pendeta bilang mesti berjuang masuk surga? Katanya ikut Tuhan supaya katanya senang, ibu pendeta, bukan supaya katanya menderita. Katanya ikut Tuhan supaya katanya bahagia, bukan supaya katanya menderita. Apalah, hidup mesti diatur-atur, jam begini, jam begitu, jam mabuk, jam caci maki. Ya, saya bilang iya Bapak. Bapak kalau anggap dunia ini surga sudah karena Bapak bisa hidup sesuka hati. Surga yang Bapak maksud di dunia adalah karena Bapak bisa puaskan Bapak kesenangan, keinginan. Itu surga yang Bapak maksud di dunia. Bapak nanti akan kekal di neraka. Ya. Kalau Tuhan berkata di bumi seperti di surga adalah ketika kita hidup di dunia dalam pemerintahan Allah. Karena waktu Yesus ajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Itu baru di bumi bisa jadi seperti di surga. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita bukan kehendak kita. Kalau surga yang Bapak maksud adalah Bapak berkehendak sendiri dan Bapak Kristen tapi hidup sesuka hati, Pak, ujungnya neraka Pak, surga itu. Ya, karena orang kaya pun dalam hidupnya senang sesenang-senangnya dia. Dia mau bikin apa suka-sukanya dia. Tidak ada yang bisa atur dia. Kalau di gereja ini beta sudah tersinggung, sorry beta pindah juga, beta sudah tersinggung di sini, cari lagi di sana. Abis sana tersinggung lagi, sorry beta sudah tersinggung di sini. Bye-bye. Pokoknya
Kekristenan yang seperti ini ujungnya mau. Sebab ketika Tuhan mengajarkan di bumi seperti di surga, itu artinya datanglah kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ya. Kalau surga yang dimaksud di bumi, yang Bapak maksud di bumi adalah Bapak sebagai rajanya. Bapak yang memimpin hidup Bapak sendiri. Bapak hidup sesuka hati, bergereja tapi ikut keinginan sendiri, punya keinginan daging tetap dipuaskan, maka Bapak sudah menikmati surga di dunia. Ya, dan banyak orang suka yang seperti ini. Sayangnya ujungnya adalah api yang kekal. Waktu badai datang, hujan datang, angin melanda rumah itu akan berubuh dan hanyut. Tetapi kita sama tahu, orang yang membangun rumah di atas batu itu butuh biaya. Dan biaya yang harus dibayar itu mahal. Proses yang panjang, butuh proses yang panjang, tidak singkat prosesnya. Ya, sudah diproses sampai sudah tinggalkan dosa, sudah jadi pelayan Tuhan, tapi masih diproses lagi untuk tinggalkan keangkuhan, tinggalkan apa lagi? Harus tunduk pada firman Tuhan. Makanya kemarin saya diberkati dengan satu kesaksian, ya, dari satu ibu. Saya lupa di ibadah komsel atau di ibadah apa. Dia bersaksi, dia mimpi, ya, dia mimpi bahwa waktu dia masuk ke kamarnya, dia lihat di atas tempat tidur itu ada baju pengantin. Lalu dia bilang, Tuhan, beta sudah menikah mau, kenapa di atas tempat tidur ini ada baju pengantin? Kenapa Tuhan suruh beta pakai baju pengantin? Lalu akhirnya dia taat saja. Lalu dia buka bajunya untuk mau pakai baju pengantin. Waktu dia buka bajunya, ternyata masih ada baju di dalam. Dia buka lagi satu baju itu, masih ada lagi. Dia buka lagi baju itu, masih ada lagi. Buka lagi, dia bilang, kenapa kita baju sih yang habis-habis? Kita mau pakai baju pengantin, tapi kita buka baju terus. Tapi baju ini sih habis-habis. Ya, ternyata bahwa dia mengerti ada hal yang harus terus dia lepaskan, dari hari ke hari terus dilepaskan. Kita pikir dengan kita sudah seperti ini, sudah bakti, sudah pelayanan, sudah cukup. Masih ada banyak hal yang harus kita lepaskan, yang harus kita tinggalkan. Sebab standar kita itu Tuhan, standar kesempurnaan kita itu Tuhan, bukan manusia. Membangun di atas batu butuh biaya yang mahal, prosesnya panjang. Jadi kalau kita terus berproses dalam kehidupan ini, terus dituntut untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada pemimpin, taat kepada otoritas di atas kita. Ya, prosesnya panjang. Lalu bukan hanya prosesnya panjang, waktu yang dibutuhkan untuk bangun rumah di atas batu pun lama. Yang Alkitab simpulkan dengan bahasa berjuang melalui pintu yang sempit. Coba tampilkan gambar itu. Ya, berjuang melalui pintu yang sempit. Sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan melaluinya. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, membangun rumah di atas batu itu tidak mudah. Bayar harga yang mahal, prosesnya panjang, dan dibutuhkan waktu yang lama. Ya. Yang kemudian juga Kolose 3 ayatnya yang kelima, bahasakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di sini yang pernah melihat proses mati itu enak? Ya, orang yang mau mati mungkin dia sudah menderita lapar, sekarat, koma. Itu enak? Ya, sakit Pak, sakit Ibu.
Ya, orang yang menderita itu sakit. Alkitab katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Maka Tuhan bilang, siapa yang mau mengikut aku, yang harus sangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut aku. Ya, kalau kita mau mengikuti Tuhan, sangkal diri kita, pikul salib kita, itu yang namanya mengikut Tuhan. Kalau saudara kita tidak mau menyangkal diri, tidak mau mematikan keinginan kita, tidak mau mematikan kehendak kita, tidak mau meninggalkan kepentingan kesenangan kita demi untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kesenangan hati Tuhan, dan kita pikir kita seikut Tuhan, ya, itu bukan ikut Tuhan, itu Tuhan yang ikut kita. Sayangnya perintah Tuhan bukan aku akan mengikuti engkau, tapi ikutlah aku. Bukan Tuhan yang ikut kita, aku mau. Ya, bukan Tuhan yang ikut kita punya keinginan, bukan Tuhan yang ikut kita punya kepentingan, Tuhan ikut kita pun kehendak. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang jadi Tuhan? Ya, makanya selama kita masih jadi Tuhan atas diri kita sendiri, kita yang masih memimpin hidup kita sendiri, Tuhan tidak pernah bisa bertata atas hidup kita. Kita mungkin bisa berkata, Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas hidupku, tapi selama kita masih hidup sesuai kehendak kita sendiri, Tuhan tidak pernah bisa memerintah di sana, di dalam hidup yang seperti itu. Turun dulu dari tahtamu, baru Tuhan bisa naik bertata dalam hidupmu. Selama engkau masih hidup sesuka hatimu, seturut kehendakmu, Tuhan tidak pernah bisa bertata dalam kehidupan yang seperti ini. Orang Kristen berpikir sudah ikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Makanya nanti banyak orang melewati jalan yang lebar, disangka jalan itu lurus, padahal ujungnya maut. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak pernah tahu kapan hari itu tiba. Saya mau tampilkan satu video bagi kita sebelum saya lanjut. Saya minta volumenya dinaikkan. Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena itu berjaga-jaga. Sebab tadi dikatakan bahwa dunia bukan tempat tinggal kita yang kekal. Dunia hanya kita lewat saja, kita mampir sebentar saja, kita hanya pendatang di dunia ini. Tempat kekal kita adalah dalam kerajaan surga. Karena itu pastikan Bapak Ibu, kita mempersiapkan kehidupan kita dengan baik. Dengan apa? Berjaga-jaga. Alkitab tadi katakan bahwa berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada waktu mana hari itu akan tiba. Ya. Hidup
kita harus kita perhatikan dengan seksama, kata firman Tuhan. Apakah kita sudah berjaga-jaga? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita atau belum? Persiapan seperti apa itu? Alkitab berkata, hendaklah ketika Tuhan rumah datang, engkau didapati tetap berikat pinggang dan pelitamu tetap menyala. Ya, berikat pinggang ini bicara tentang bagaimana kita terus setia untuk melayani Tuhan. Kita tetap didapati Tuhan setia untuk mengiring Tuhan. Masalah mau datang, tetap layani Tuhan. Badai datang, tetap hidup dalam firman Tuhan. Sebab dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu harus tetap melekat dalam kehidupan kita. Persiapan kita bukan hanya terbentuk setiap hari Minggu waktu kita datang beribadah, tapi setiap hari ketika kita bertindak menghidupi firman Tuhan untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Itulah persiapan kita. Jadi rupa-rupanya hidup menyangkal dan memikul salib itu berhubungan dengan persiapan kita. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Bagaimana dengan kekristenan kita? Banyak orang tidak bisa menyangkal diri memikul salib karena dia berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Di dalam firman Tuhan, coba kita baca firman Tuhan itu. Di dalam Matius 2:16 ayatnya yang ke-24, 25, 26. Tolong Bapak Nus bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ternyata bahwa di sini kita melihat bahwa menyangkal diri dan memikul salib itu berhubungan dengan nyawa. Dan kenapa banyak orang Kristen gagal untuk menyangkal diri, memikul salib, gagal untuk mengikuti Tuhan? Karena di sini dikatakan bahwa mereka menyayangi nyawa mereka. Tetapi di ayatnya yang ke-25 dikatakan, 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ketika kita bersedia untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kembali kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Tapi barang siapa mau untuk menyelamatkan nyawanya, mau untuk aman-aman saja, kalau bisa ikut Tuhan tuh aman-aman saja, senang-senang saja, happy-happy, bahagia begitu loh. Masa ikut Tuhan mesti kuasai diri, mesti jangan bikin ini, jangan bikin itu, jauhi yang Tuhan larang, terlalu banyak atur-atur. Kalau bisa ikut Tuhan tuh untuk apa? Untuk kebahagiaan. Kata tuh masih senang kalau ikut Tuhan. Kalau tuh senang, sih usah ikut Tuhan. Kalau tuh ikut Tuhan tujuannya tuh senang. Saudara, Tuhan katakan, siapa yang mau mengikuti aku, ia harus sangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku. Ya. Apa yang masih melekat dalam hidup kita, semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kita, lepaskan itu, sangkal diri kita. Banyak orang tidak mau menyangkal diri, memikul salib karena dia berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi kemudian Alkitab berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dihubungkan dalam satu konteks. Kenapa orang tidak mau ikut Tuhan secara benar? Dalam hal ini pikul salib dan menyangkal diri, karena manusia
manusia ingin mengejar, ingin memiliki keinginan untuk memperoleh seluruh dunia. Seluruh dunia itu bicara harta dan materi. Jadi banyak orang sulit untuk pikul salib, menyangkal diri karena dia mengejar dunia, dia mengejar kekayaan. Makanya ada ayat yang berkata akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman yang benar. Ya. Bahkan dalam bagian lain firman Tuhan berkata, lebih susah orang kaya masuk surga daripada seekor unta masuk lubang jarum. Ketika yang kita kejar, pengejaran kita, fokus kita adalah kekayaan, semua harta dunia ini, fokus kita adalah semua yang disediakan oleh dunia ini yang kita kejar dan kita mau raih dalam hidup ini, ya, maka dikatakan, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia ini tapi kamu kehilangan nyawa. Orang tidak mau sangkal diri dan pikul salib karena pengejarannya adalah dunia. Ya, dan itu terjadi. Banyak pelayan Tuhan yang dulunya semangat melayani Tuhan, tapi ketika dia sudah menikah tiba-tiba dia hilang dari pelayanan. Ketika ditanya, bro, dulu kamu sangat semangat sekali melayani, kenapa? Jawab, ya, karena sekarang saya sudah sibuk cari kerja, cari uang untuk keluarga, jadi saya harus fokus untuk keluarga saya. Padahal dia lupa bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang memelihara dia. Jadi kita mau sibuk sesibuk apapun sampai tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Semua yang kamu kumpulkan bisa raib dalam seketika, bisa hilang dalam seketika. Ya, kemarin kita bincang-bincang setelah puasa, kata tamu simpan uang di mana? Lalu kemudian kata simpan uang sambil simpan dalam peti geder saja. Mau simpan dalam peti geder, kalau simpan di Batu Putih, yang orang punya uang habis dimakan rakyat. Ya, simpan 100 juta kalau salah, simpan bertahun-tahun dan buka mau pakai. Habis. Oh, bukan di Batu Putih, salah, ada berita ya yang saya nonton di TV One kalau tidak salah, ya. Kalau di Batu Putih itu kebakaran, ya, kebakaran. Uang habis seketika, kekayaan habis seketika. Tapi yang saya pernah nonton itu ratusan juta yang disimpan, tidak disimpan di bank, disimpan sendiri di dalam peti, entah simpan di mana. Waktu mau diambil dipakai, rayap semua habis. Ya, sudah mau simpan di mana? Akhirnya ada yang bilang begini, sudah kamu simpan di peti pembangunan gereja saja, supaya uang itu akan pakai bangun gereja, lalu Tuhan yang berkati kita. Kan Tuhan yang pelihara kita. Itu yang lihat tadi yang bilang begitu, bukan saya. Ya, kalau saya tahu mau simpan uang di mana, ya, sebab hari-hari ini hacker mulai bekerja untuk pancuri uang-uang, sudah simpan di peti pembangunan saja. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi hilang nyawanya? Ya, kalau kita sudah dapat semuanya, ratusan miliar triliun kita dapat, tapi kalau mati mau bikin apa di ratusan triliun itu? Mau bikin apa di ratusan miliar itu? Kan ada satu bapak miskin sejak lahir. Waktu dia sakit parah, dokter panggil keluarga anak-anaknya, kasih tahu, bapak kalian tidak bisa mendengar hal-hal karena dia sakit jantung. Dia tidak bisa mendengar hal-hal yang membuat dia kaget. Tolong jaga kondisinya. Tetapi dalam waktu itu adalah terungkaplah sebuah kebenaran fakta bahwa sebenarnya bapak ini sebenarnya orang kaya. Dia punya kekayaan yang tidak dia ketahui. Dan dia punya warisan ada sekitar 50 miliar. Itu dia punya. Ya, tapi dia tidak tahu. Lalu anak-anaknya kemudian cari cara, bagaimana caranya kita kasih tahu kepada papa. Kalau papa punya 50 miliar, ya, nanti papa pasti akan kaget dan langsung mati. Belum dibagikan, ya.
Ini bagaimana mereka cari cara. Akhirnya mereka bilang kita harus dapat orang berhikmat. Kita harus bisa minta orang berhikmat supaya dia bisa berbicara, sampaikan hal ini kepada Papa, supaya kalau sebelum Papa meninggal sudah dibagi-bagikan harta warisan itu. Ya, lalu mereka pikir siapa yang paling berhikmat kalau bukan pendeta, siapa yang paling bijaksana kalau bukan Papa pendeta mereka. Mereka panggil lah, pastinya bukan Bapak pendeta Yeremia. Mereka panggil pendeta mereka. Lalu waktu pendeta datang, Pak, ini Bapak ini sekarang, tapi Bapak tidak tahu kalau sebenarnya Bapak punya warisan ada 50 miliar. Bapak punya itu. Nah sekarang katong mau kasih tahu kepada Bapak, tapi katong takut nanti Bapak kaget kalau Bapak mati. Jadi Bapak pendeta tolong bagaimana caranya Bapak pendeta bicara supaya anto bisa tahu bahwa anto punya warisan dan bisa dibagi-bagikan itu kepada kami anak-anak. Lalu Bapak pendeta datang. Shalom Pak. Shalom. Bapak apa kabar? Ya beginilah Bapak pendeta. Oh iya, puji Tuhan. Bapak, saya mau tanya dulu Pak, kalau seandainya Bapak punya uang 50 miliar, Bapak mau bikin apa dengan uang itu? Lalu Bapak itu dia Bapak pendeta, Bapak jangan seandainya Pak, dari lahir sampai sekarang ini uang jutaan saya tidak pernah pegang, apalah yang 50 miliar. Lalu Bapak pendeta bilang, ini umpamanya saja Bapak. Umpamanya kalau Bapak punya 50 miliar, apa yang akan Bapak pakai dengan uang itu? Ya, lalu Bapak bilang, Bapak pendeta, jangan umpamanya seandainya ya Bapak pendeta. Seumur hidup, beta hidup dalam kemiskinan, jadi itu tidak mungkin. Bapak, ini cuma andai kata saja. Andai kata kalau Bapak punya 50 miliar, Bapak bikin apa dengan uang-uang itu? Lalu dia bilang, Bapak pendeta, jangan seandainya umpamanya andai kata. Saya tidak mungkin punya 50 miliar. Ya, lalu Bapak pendeta, bukan begitu. Maksudnya begini. Ya, maksudnya begini Pak. Jika Bapak dikasih 50 miliar, Bapak bikin apa dengan uang itu? Lalu Bapak ini bilang, sudah kalau begitu kalau Bapak pendeta paksa, kalau seandainya umpamanya misalkan saya dapat 50 miliar, saya akan kasih semua uang itu kepada Bapak pendeta. Bapak pendeta dengar itu, Bapak pendeta kaget, langsung jatuh dan mati seketika. Apa gunanya 50 miliar untuk Bapak pendeta kalau Bapak pendeta sudah mati? Ya, itu yang Alkitab bilang, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia karena kalau engkau sudah kehilangan nyawamu? Ya, semua kerja keras banting tulang sampai saya ada waktu untuk berdoa, saya ada waktu untuk cari Tuhan. Pokoknya ayo tapi ibadah, sibuk, sorry sibuk. Kata berdoa, sorry kita sibuk. Pak, ayo kata berdoa, Pak, ayo si jangan kata sibuk. Ya, tuh sibuk. Makanya saya ada status kita sibuk untuk mengejar dunia. Tanpa sadar kita akan meninggalkan dunia yang kita kejar. Nah karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bapak pendeta sudah 50 miliar sudah diwariskan kepada Bapak pendeta, tapi apa gunanya kalau Bapak pendeta innalillahi? Ya, tidak ada gunanya 50 miliar itu. Nah karena itu Bapak Ibu, pastikan bahwa kita mempersiapkan kehidupan kita dengan benar. Jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang hanya fokus mengejar dunia. Dan banyak orang yang seperti itu. Ya dulu kan saya ikut Tuhan karena saya belum dapat jodoh. Sekarang sudah dapat jodoh, kan sudah dapat tujuan hidup ini. Ya, sekarang fokus saya hanya untuk keluarga. Sekarang fokus saya hanya untuk menyenangkan istri saya. Jadi saya banting tulang, peras keringat, pokoknya semua saya sibuk sekali untuk mencari uang, untuk memelihara keluarga saya. Bukan saya ajak kita untuk tidak usah kerja, bukan. Tapi sesibuk apapun kita, utamakan Tuhan dan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Ya, berjaga-jagalah dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga terhadap apa? Berjaga-jaga terhadap dosa. Takut untuk berbuat dosa, karena sekali kita berbuat dosa itu akan menyeret kita
berjaga-jaga terhadap dosa. Lalu berjaga-jaga terhadap apa lagi? Berjaga-jaga terhadap teman-teman, pergaulan yang buruk. Alkitab berkata pergaulan yang buruk selalu merusak kebiasaan yang baik dan ujungnya kita yang dirugikan. Mari berhenti berteman dengan mereka yang membawa kita kepada pengaruh buruk, karena Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan berkata, perkataan mereka mencalar seperti apa? Aduh, Bapak Ibu jarang-jarang baca Alkitab. Perkataan mereka mencalar seperti apa? Kanker. Saya mau tanya, orang yang kena kanker sadar atau tidak? Dia tidak sadar. Kalau tidak cek di dokter, orang tidak sadar. Perkataan mereka itu mencalar seperti kanker. Kita punya siapa apa? Patah mangsa bergaul siapa apa? Ya, perkataan mereka mencalar seperti kanker. Kita tidak sadar tapi suka kena. Kanker itu orang tidak sadar kalau sudah kena. Kelihatan baik-baik tapi sebenarnya dalam supara, Pak. Perkataan mereka mencalar seperti kanker. Makanya Tuhan bilang hati-hati terhadap ragi Farisi, sebab sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita, hati-hati dengan siapa kita bergaul, hati-hati dengan siapa kita duduk makan, hati-hati dengan komunitas kita. Kita pikir kita masih baik, tidak. Perkataan mereka mencalar seperti kanker. Kelihatan baik, dalam sudah rusak. Ya, jangan sampai sedikit ragi, sedikit saja perkataan yang salah itu mengkamirkan, merusak semua yang sudah kita dengar, semua yang sudah kita hidupi hari-hari ini. Iman kita dirusak hanya karena sedikit yang masuk, sedikit ragi. Konsep yang salah yang masuk dalam hidup kita mengkamirkan seluruh adonan. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita, hati-hati terhadap ragi Farisi, sebab sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Jagalah hidupmu terhadap pergaulan yang buruk, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan lebih lagi kerasnya ketika Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, hati-hati terhadap orang-orang yang menyebut dirinya saudara seiman tapi masih tetap hidup dalam dosa. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang seperti ini. Jangan sekali-kali engkau duduk makan bersama-sama dengan mereka. Artinya bahwa jangan membangun pergaulan. Jaga hidup kita, jaga pergaulan kita. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Yang berikut, berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap semua makanan yang menyesatkan, makanan jasmani ke rohani. Jangan makan yang tidak baik. Kalau kita jaga jasmani kita, jangan makan yang tidak baik. Jangan makan yang berlebihan. Kadang-kadang kita butuh hiburan, tapi hati-hati, berjaga-jagalah, awasi hidup ini. Ya, waktu kita tetap taat kepada firman Tuhan, kita sedang menabur, kita sedang mempersiapkan kehidupan kita. Makanya kemarin saya katakan, mau orang memperlakukan kita secara tidak baik, mau orang memperlakukan kita secara tidak adil, orang jahati kita, tetaplah balas dengan kebaikan, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk diberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari berjaga-jagalah, berawas-awaslah terhadap kehidupan kita. Pastikan kita mempersiapkan kehidupan kita dengan benar. Yang kedua, ketika tuan rumah itu datang, dia mau supaya kita didapati tetap berjaga-jaga. Selain pinggang tetap berikat, pelita kita harus tetap menyala. Makanya kalau pinggang tetap berikat, tetap tersedia untuk pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mau datang, kita masih jadi orang Kristen yang Senin Kamis, hari ini roh menyala-nyala, minggu depan roh supadam, hari ini roh menyala-nyala, minggu depan lain roh supadam, tahun ini menyala-nyala, tahun depan supadam.
Ya, kalau Tuhan sudah mau datang dan tiba-tiba Tuhan datang dalam kondisi roh kita sedang padam, apa nasibnya kita? Ya, maka jangan jadi orang Kristen yang menyala mati. Pastikan bahwa roh kita tetap menyala-nyala, karena itu temanya teruslah berlari, jangan berhenti. Mau ada masalah, mau ada tantangan, teruslah berlari, karena hidup ini terus berjalan, waktu ini terus berputar. Jangan sampai kita menyesali waktu yang sudah lewat. Yang berikut, berjaga-jaga yang Tuhan mau adalah pelita kita tetap menyala. Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Tolong Bapak Nus bacakan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang berdoa. Ya. Saya baca dari terjemahan sederhana. Dalam segala keadaan berdoalah selalu, dan untuk semua hal yang kamu perlukan berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu berjaga-jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jangan menyerah dan berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Berdoa dalam segala keadaan. Makanya ketika Tuhan datang kembali kepada murid-muridnya, dia mendapati murid-murid sedang tidur. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi dagingmu lemah. Roh kita adalah manusia yang baik. Manusia roh kita itu baik. Dia mau untuk taat pada kehendak Tuhan. Tapi kita, manusia roh kita yang baik, yang mau taat pada kehendak Tuhan, itu tinggal dalam kemah daging yang lemah ini. Roh kita yang baik, yang mau taat pada kehendak Tuhan, itu menempati tubuh daging yang lemah ini. Makanya dikatakan berdoalah, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Sayangnya kita lebih memperhatikan tubuh jasmani kita. Beli pakaian bisa mahal-mahal, beli tas bisa ratusan juta, bisa puluhan juta kita pakai beli tas, tapi kita lupa memperhatikan pertumbuhan manusia roh kita. Ya, kita perhatikan coba bagaimana ya daging kita kasih makan supaya lebih lagi bertumbuh, supaya lebih senang, mempertahankan hidup jasmani, tapi lupa untuk memperhatikan kondisi rohani kita. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa kita senantiasa pelita kita tetap menyala. Ya, waktu Tuhan datang, Tuhan mau pelita kita tetap menyala. Wanita-wanita yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh, pelita mereka menyala, tapi mereka tidak punya minyak. Mereka tidak punya persiapan. Ya, mereka hanya bersiap waktu nanti Tuhan mau datang baru kau lakukan kehendak Tuhan. Nanti Tuhan mau datang baru kau berdoa, baru kau rajin ibadah. Tapi kalau Tuhan belum datang, sabar dulu. Akhirnya tidak ada persiapan. Ya, maka ketika Tuhan datang, ketika mempelai datang, mereka baru mau berusaha. Katopi beli minyak dulu, katopi lakukan kehendak Tuhan dulu. Tuhan suruh datang nih, katopi lakukan kehendak Tuhan, katopi cari minyak, kumpul minyak dulu. Habis kumpul minyak, habis doa, habis lakukan kehendak Tuhan, datang main pintu tutup, mau apa? Maka waktu kedatangan Tuhan, orang tidak pernah belajar setelah ujian. Orang mau belajar itu pas mau ujian. Ya, tapi kalau Tuhan sudah datang, baru saudara mau lakukan kehendak Tuhan. Tuhan sudah datang, baru saudara mau berdoa, mau cari Tuhan, terlambat. Makanya Alkitab bilang akan datang waktunya Tuhan akan mengirimkan rasa haus dan lapar ke dunia ini, ke bumi ini. Bukan rasa haus dan lapar akan makan dan minum, tapi rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita tidak lapar akan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan dengan masa bodoh. Hari ini kita anggap remeh firman Tuhan. Hari ini kita anggap remeh mencari Tuhan. Kata ibadah manir, ibadah terus. Padahal Alkitab bilang di mana 2-3 orang bersekutu demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Kalau mencari Tuhan, mari kita di rumah sah, kita berdoa di rumah sah, ibadah online sah. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan
pelita kita tetap menyala. Jangan tunggu Tuhan sudah datang baru kita mau bertobat. Jangan tunggu Tuhan sudah datang baru kita mau taat kepada firman Tuhan, baru mau rasa lapar dan haus kepada firman Tuhan. Pastikan mulai dari saat ini kita terus mempersiapkan hidup kita taat kepada firman Tuhan. Pinggang kita harus tetap berikan, pelita kita harus tetap menyala. Dikatakan Tuhan kepada Marta, 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 engkau sibuk dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu menurut Tuhan. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan, itu satu saja yang perlu, tidak ada duanya. Tidak ada yang bisa menggantikan duduk di kaki Tuhan dan dengar Tuhan bicara. Yang kedua, duduk di kaki Tuhan dan dengar Tuhan bicara menurut Tuhan. Bukan hanya itu satu saja yang perlu, tapi itu bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari duduk di kaki Tuhan dan dengar Tuhan bicara. Dan yang berikut, bagian itu tidak akan diambil daripadanya. Duduk di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, bagian itu tidak akan diambil daripadanya. Karena itulah Daniel sesibuk apapun, dia orang kedua setelah raja, sesibuk apapun dia, 3 kali sehari dia selalu ada di tempat di mana dia harus berdoa. Ketika gereja katakan, ayo berdoa, jangan sampai mereka sibuk ayo berdoa, kita sibuk iya, ayo berdoa. Jangan sampai anak-anak ingatkan kita berdoa. Kemarin kita punya kesaksian seorang ibu yang kerja di bank, anaknya yang masih 3 tahun tiba-tiba kasih bangun dia pada jam 4 pagi. Ma, ketakutan. Dibangunkan dengan kondisi ketakutan. Mama, bangun, berdoa, ayo berdoa. Ibunya, neneknya bangun dengan kondisi kebingungan. Kenapa ini anak ketakutan? Suruh berdoa, berdoa. Itu waktu dimana kita dikasih tahu pesan oleh Tuhan lewat para pendoa bahwa bahwa Tanimbar akan ditelan habis. Bukan hanya pendoa di sini, dua orang pendoa dari Jakarta datang juga untuk kasih tahu Tanimbar akan ditelan habis. Dalam waktu yang sama, pagi-paginya anak itu bangun dengan ketakutan. Mama, bangun berdoa. Lalu setelah mereka berdoa, anak itu pun tidur lagi. Ditanya sama mamanya, kenapa? Kok kasih bangun mama berdoa? Kok ada mimpi kasih? Dia sudah lupa. Apa itu? Roh Kudus, Tuhan bisa bicara lewat anak yang masih kecil, masih 3 tahun belum mengerti apa-apa, untuk suruh kita bersiap, untuk suruh kita berjaga-jaga. Saudara, jangan sampai kita lengah. Pergunakan waktu untuk mempersiapkan, untuk mengerjakan keselamatan kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita singkat, waktu Tuhan segera datang. Karena itu pastikan Bapak Ibu, kita tetap didapati berjaga-jaga, pinggang kita tetap berikan, pelita kita tetap menyala. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.